Wow, Indonesia makin mendunia. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Kevin Dix undang khusus jurnalis Denmark untuk saksikan laga Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Kira-kira ada apa ya? Wow, publik Vietnam tiba-tiba sangat bahagia. Dan mereka sampai rayakan absennya Maarten Paes di Piala AFF 2024. Apakah publik Vietnam benar-benar takut dengan kehadiran Maarten Paes? Berikut penjelasannya. Nah loh, Piala AFF belum saja dimulai. Shin Tae-yong sudah bikin gempar se-Asia Tenggara. Shin Tae-yong disinyalir rubah kultur sepak bola Asia Tenggara. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Wah. Resmi diumumkan langsung oleh Pak Sumarji. Timnas Indonesia tak pakai Gelora Bung Karno di Piala AFF 2024. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini bukti Piala AFF bukan level Timnas Indonesia lagi? Yuk saksikan fakta menariknya hingga video ini selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ubah kultur sepak bola Asia Tenggara. Keputusan berani Shin Tae-yong dalam membawa pemain muda ke ASEAN Cup 2024 telah menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia ini kembali menunjukkan visi strategisnya yang tak hanya berorientasi pada hasil instan, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang sepak bola Indonesia. Dalam daftar 33 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan, dalam kurung, TC, Shin memprioritaskan pemain dengan rentang usia 20 hingga 21 tahun. Bahkan, ia memanggil Arkan Kaka, seorang pemain muda berbakat yang baru berusia 17 tahun. Dengan keputusan ini, Shin seolah ingin menyampaikan pesan penting masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi muda. Sementara itu, Asnawi Mangkualam, pemain senior berusia 25 tahun, menjadi sosok pemimpin yang dapat membimbing para pemain muda di turnamen 2 tahunan ini. Langkah ini diapresiasi oleh pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, atau yang akrab disapa Bungkus. Menurutnya, Shin telah mengambil keputusan yang sangat tepat dengan memprioritaskan pemain muda di ajang ini. Ada 3 alasan utama yang membuat keputusan ini dianggap sebagai terobosan besar. Pertama, memberikan pengalaman internasional kepada pemain muda. Pengalaman seperti ini sangat berharga untuk mengasah kemampuan mereka dan mempersiapkan generasi yang lebih kompetitif di masa depan. Kesempatan ini juga memberikan motivasi besar kepada talenta lokal untuk bekerja keras demi membela lambang Garuda. Kedua, keputusan ini berdampak positif pada keberlanjutan kompetisi domestik. Dengan minimnya pemain senior yang dipanggil, Liga 1 dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh absennya pemain-pemain kunci. Klub-klub pun tidak perlu khawatir kehilangan kekuatan utama mereka selama turnamen berlangsung. Ketiga, Shin Tae-yong berhasil membawa warna baru ke kompetisi Asia Tenggara. Dengan menurunkan pemain muda, turnamen menjadi lebih dinamis dan tidak tertebak. Bungkus juga percaya bahwa langkah ini bisa menginspirasi negara-negara ASEAN lain untuk mengikuti jejak Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih seru dan berkualitas. Langkah inovatif ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, melainkan seorang arsitek perubahan. Ia berhasil membawa budaya baru dalam sepak bola Asia Tenggara yang mengutamakan pengembangan pemain muda. Jika strategi ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan memiliki pemain-pemain muda berbakat, tetapi juga memperkuat posisinya di peta sepak bola Asia. Keputusan Shin juga membuktikan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Pembangunan fondasi yang kuat untuk masa depan jauh lebih penting. Tidak heran ia mendapat banyak pujian, bahkan disebut-sebut sebagai pelatih yang mampu mengubah paradigma sepak bola di kawasan ini. Bagaimana menurut kamu tentang keputusan Shin Tae-yong ini? Apakah langkah ini akan membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar.
Vietnam merayakan absennya Maarten Paes di Piala AFF 2024. Kabar absennya Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 disambut gembira oleh media dan fans sepak bola Vietnam. Media Vietnam seperti Soha bahkan menyebutkan bahwa ketidakhadiran Paes adalah peluang emas bagi Vietnam untuk menaklukkan Indonesia di turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Tidak heran jika ada yang berspekulasi bahwa fans Vietnam mungkin saja akan turun ke jalan untuk merayakan berita ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa absennya Paes bukan karena jadwal di klubnya FC Dallas, melainkan untuk memberinya waktu istirahat usai menjalani musim kompetisi yang padat. Keputusan ini tentu memancing reaksi beragam baik dari media asing maupun pendukung setia timnas Garuda. Vietnam yang tergabung di grup B bersama Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mencetak kemenangan penting di fase grup. Media Vietnam menyoroti bahwa tanpa Paes, lini pertahanan Indonesia mungkin akan kehilangan stabilitas. Kiper pengganti Maarten Paes dinilai belum memiliki pengalaman internasional yang setara dengan kiper naturalisasi kelahiran Belanda tersebut. Namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa euforia Vietnam ini terlalu berlebihan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong masih memiliki kekuatan yang layak diperhitungkan. Kehadiran 3 pemain naturalisasi yaitu Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner menjadi bukti bahwa Indonesia tetap serius mempersiapkan skuad terbaik meski tanpa Paes di bawah Mistar. Absennya Maarten Paes juga dapat dilihat sebagai peluang emas bagi kiper muda Indonesia untuk membuktikan diri. Cahya Supriyadi dan kiper lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong kini memiliki panggung besar untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat internasional. Selain itu, absennya Paes seharusnya tidak menjadi alasan untuk meragukan potensi timnas Indonesia. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand di lini tengah dan pengalaman para bek tangguh tetap menjadi modal besar bagi skuad Garuda. Kevin Dix undang jurnalis Denmark untuk saksikan laga lawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix, membawa kabar menggembirakan jelang pertandingan krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang saat ini membela klub Denmark, FC Copenhagen, berencana mengundang 5 jurnalis Denmark untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 25 Maret 2025. Langkah ini diambil Kevin Dix sebagai upaya memperkenalkan uniknya atmosfer sepak bola Indonesia ke dunia internasional. Dalam wawancara dengan media Denmark, pemain berusia 28 tahun itu menekankan pentingnya pengalaman langsung untuk memahami energi luar biasa yang diciptakan oleh para supporter Indonesia. Saya ingin mengundang kalian ke Jakarta untuk pertandingan kandang kami melawan Bahrain. Kalian harus merasakan sendiri bagaimana semangat luar biasa para supporter di sana, ujar Kevin Dix dengan penuh antusias. Kevin yang telah merasakan dukungan luar biasa dari supporter di SUGBK, percaya bahwa pengalaman ini akan memberi kesan mendalam bagi para jurnalis Denmark. Menurutnya, atmosfer SUGBK memiliki ciri khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Sorak-sorai ribuan supporter, koreografi spektakuler, hingga nyanyian tanpa henti sepanjang pertandingan adalah sesuatu yang sangat layak untuk disaksikan secara langsung. Sebelumnya, Kevin juga sempat merasakan euforia tersebut saat debutnya bersama timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Meski hanya bermain selama 41 menit akibat cedera, ia tetap merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari atmosfer luar biasa tersebut. Supporter Indonesia selalu mendukung kami, baik dalam suka maupun duka. Saya sangat ingin mereka yang di Denmark juga merasakan semangat ini, tambahnya. Rencana Kevin ini tentu membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran jurnalis Denmark di SUGBK tidak hanya untuk meliput pertandingan, tetapi juga menjadi pintu bagi sepak bola Indonesia dikenal lebih luas di mancanegara. Dengan sorotan media internasional, potensi besar sepak bola Indonesia dapat terekspos ke dunia, mengundang perhatian lebih dari berbagai kalangan, termasuk klub-klub dan penggemar sepak bola global. SUGBK dengan kapasitas besar dan atmosfer khasnya diharapkan menjadi daya tarik utama.
Para jurnalis yang hadir nantinya diharapkan dapat membawa cerita tentang keunikan sepak bola Indonesia ke pembaca mereka di Eropa. Langkah ini meskipun sederhana adalah bagian dari upaya panjang untuk menempatkan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Langkah Kevin Dix ini patut diapresiasi. Apa pendapatmu tentang usaha Kevin untuk mempromosikan sepak bola Indonesia ke tingkat internasional? Apakah ini bisa membuka peluang lebih besar bagi timnas dan para pemain kita? Yuk, tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Alasan Shin Tae-yong tak panggil Jens Raven. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan tidak memasukkan Jens Raven ke skuad untuk Piala AFF 2024. Striker muda berusia 19 tahun ini sebelumnya menjadi bintang timnas U19, bahkan mencetak 5 gol di Piala AFF U19 2024. Meski begitu, Shin lebih memilih 3 penyerang muda lainnya untuk memperkuat lini depan Garuda. Ada beberapa alasan di balik keputusan ini. Salah satu yang utama adalah Piala AFF tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Klub-klub luar negeri termasuk FC Dordrecht U-21 tempat Jens bermain tidak wajib melepas pemain mereka untuk ajang ini. Selain itu, Jens baru saja mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U20 di Jepang sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 2025. Memanggilnya lagi mungkin dianggap berisiko bagi kariernya di klub. Shin juga menyebutkan bahwa Jens masih perlu meningkatkan kualitas permainannya agar bisa bersaing di level senior. Meski sulit diterima oleh sebagian penggemar, keputusan ini tetap harus dihormati, mengingat Shin dikenal sebagai pelatih yang selalu memprioritaskan kebutuhan tim. Shin Tae-yong lebih memilih 3 penyerang ini untuk ikut di Piala AFF 2024 pertama, ada Arkan Kaka, striker berusia 17 tahun dari Persis Solo. Namanya mulai dikenal setelah bermain di Piala Dunia U17 2023. Meskipun masih muda, Arkan sudah menunjukkan potensi besar dengan penampilan impresifnya di Liga 1. Kedua, Arsa Ramadan, pemain Madura United yang menjadi kejutan dalam daftar ini. Di Liga 1 musim ini, Arsa mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan. Performa tersebut membuatnya dianggap layak untuk diberi kesempatan membuktikan diri di Piala AFF. Ketiga, Hoki Caraka, striker yang sudah sering dipanggil ke timnas senior. Hoki tampil cukup baik di PSS Sleman dengan 3 gol dan 1 assist dari 11 pertandingan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Hoki berpotensi menjadi penyerang utama timnas di Piala AFF 2024. Tidak dipanggilnya Jens Raven memicu diskusi hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan Shin tepat, mengingat Jens telah membuktikan kemampuannya di level junior. Namun Shin punya alasan jelas dan tanggung jawab besar dalam memilih pemain yang paling siap untuk turnamen ini. Apakah absennya Jens menjadi kerugian besar atau justru ini saatnya penyerang muda lainnya bersinar? Yuk, tuliskan komentarmu di bawah dan mari kita dukung timnas Indonesia bersama-sama. Hadiah menarik di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 tidak hanya menjadi ajang pembuktian tim-tim terbaik di Asia Tenggara, tetapi juga menawarkan hadiah fantastis yang bisa memotivasi para pemain untuk memberikan performa terbaik. Tahun ini Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah menyiapkan hadiah uang tunai bernilai miliaran rupiah, menjadikan turnamen ini semakin menarik untuk diikuti. Tim yang berhasil menjuarai Piala AFF 2024 akan membawa pulang hadiah sebesar $300.000 AS atau setara dengan sekitar 4,76 miliar rupiah. Hadiah ini tentu menjadi dorongan besar bagi para peserta untuk berlaga dengan penuh semangat. Selain itu, tim yang meraih posisi runner-up juga tidak pulang dengan tangan kosong karena akan mendapatkan $100.000 AS dalam kurung sekitar 1,5 miliar rupiah. Bagi tim-tim yang berhasil menembus babak semifinal, AFF juga memberikan hadiah sebesar $50.000 AS dalam kurung sekitar 794 juta rupiah untuk masing-masing tim. Hadiah ini menjadi apresiasi atas perjuangan keras mereka di turnamen terbesar Asia Tenggara ini.
Tidak hanya hadiah untuk tim, AFF juga memberikan penghargaan individu yang tak kalah menarik. Pemain terbaik turnamen, pencetak gol terbanyak, dan penjaga gawang terbaik akan mendapatkan apresiasi khusus. Penghargaan ini tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di lapangan. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos memiliki peluang besar untuk kembali menunjukkan taringnya di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya Indonesia 6 kali mencapai final namun harus puas sebagai runner-up, kali ini harapan besar muncul agar Garuda bisa mencatatkan sejarah baru. Dengan persiapan matang dan komposisi pemain muda berbakat seperti Arhan Kaka dan Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia diharapkan mampu meraih trofi yang telah lama dinantikan. Selain hadiah uang tunai yang fantastis, kemenangan ini juga akan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadiah besar ini tentunya menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa maksimal di lapangan. Namun, apakah hadiah ini cukup untuk mendorong Indonesia menjadi juara? Atau masih ada tantangan besar yang harus dihadapi? Bagaimana menurutmu peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah mereka mampu membawa pulang trofi sekaligus hadiah miliaran rupiah? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita dukung timnas Indonesia bersama-sama. Timnas Indonesia tak pakai Gelora Bung Karno di Piala AFF 2024. PSSI mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia tidak akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, sebagai lokasi laga kandang di Piala AFF 2024, termasuk di babak semifinal dan final jika skuad Garuda berhasil melaju. Keputusan ini menarik perhatian publik terutama karena GBK dikenal sebagai stadion ikonik yang selalu memberikan atmosfer megah dalam pertandingan besar. Menurut pernyataan Sumarji, manajer timnas Indonesia sekaligus ketua Badan Tim Nasional, alasan utama tidak digunakannya GBK adalah untuk menghindari bentrok jadwal dengan laga lain yang sudah dijadwalkan. Selain itu, PSSI juga tengah mempersiapkan penggunaan GBK untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain pada Maret 2025. Untuk babak grup lawan Laos dan Filipina, kami akan pakai Stadion Manahan Solo. Kalau lolos ke semifinal, kita tidak akan pakai Manahan lagi. GBK juga sepertinya tidak. Kami sedang mempertimbangkan Stadion Gelora Bung Tomo atau Pakansari, ujar Sumarji kepada media. Stadion Manahan yang digunakan untuk fase grup tidak dapat dipakai di babak semifinal karena pada tanggal 26 Desember 2024. Stadion tersebut akan digunakan untuk pertandingan Liga 1 antara Persis Solo dan Persija Jakarta. Opsi berikutnya adalah Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan Stadion Pakansari di Bogor. Stadion GBT dipandang potensial karena pertandingan Liga 1 terakhirnya, yakni laga Persebaya melawan Borneo FC, akan digelar pada 20 Desember 2024. Sementara itu, Stadion Pakansari juga berpeluang digunakan karena pertandingan terakhirnya pada 19 Desember 2024 akan memberikan jeda cukup panjang. Keputusan akhir akan diumumkan oleh PSSI nanti. Yang pasti, babak grup kita pakai Stadion Manahan. Selanjutnya, jika lolos ke semifinal, stadion akan dipilih sesuai kondisi terbaik, tambah Sumarji. Keputusan untuk tidak memakai GBK tentu memunculkan beragam reaksi dari para pendukung timnas Indonesia. Sebagian pihak merasa bahwa GBK dengan kapasitas besar dan fasilitas modern adalah tempat terbaik untuk laga krusial seperti semifinal dan final Piala AFF. Kehadiran ribuan supporter di GBK juga dikenal dapat memberikan tekanan besar kepada lawan sekaligus motivasi tambahan bagi pemain. Namun ada juga yang memahami langkah ini sebagai bentuk penyesuaian jadwal dan upaya untuk memberikan opsi stadion yang lebih fleksibel. Bagaimanapun juga fokus utama tentu adalah performa timnas Indonesia di lapangan, bukan hanya lokasi pertandingan. Apakah Anda setuju dengan keputusan PSSI untuk tidak menggunakan GBK di Piala AFF 2024? Atau justru Anda merasa GBK tetap menjadi pilihan yang paling ideal untuk laga besar? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Dukung terus Timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik di Piala AFF 2024. Bersama kita bisa wujudkan impian menjadi juara Asia Tenggara. Diego Michels kena serang fans Timnas Indonesia. Nama Diego Michels, mantan bek Timnas Indonesia yang kini bermain untuk Borneo FC, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia mendapat serangan dari fans Garuda setelah memberikan komentar yang dianggap meledek euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) memiliki makna besar bagi Timnas Indonesia. Selain menjadi kemenangan pertama atas tim kuat Arab Saudi, hasil tersebut juga menjadi 3 poin pertama Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, kemenangan ini membuka kembali peluang Indonesia untuk mencatat sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Seperti yang diharapkan, kemenangan ini disambut dengan euforia besar dari masyarakat Indonesia. Dukungan dan kebanggaan terhadap perjuangan Timnas meluas di media sosial dan berbagai platform lainnya. Namun tidak semua pihak sejalan dengan euforia tersebut. Diego Michels memicu kontroversi melalui komentarnya di akun Instagram Greg Nwokolo, mantan rekan setimnya. Dalam unggahan Greg yang membahas kemenangan Timnas Indonesia bersama Pandit Bung Towel, Diego tiba-tiba menulis, "Baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia." Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari fans. Banyak yang menganggap komentar Diego tidak menghargai perjuangan para pemain Timnas dan euforia wajar masyarakat yang telah lama menantikan kemenangan bersejarah ini. Tak butuh waktu lama, komentar Diego di Instagram Greg ramai diserang oleh netizen. Banyak yang meluapkan kekecewaan dan menyebut Diego tidak pantas meremehkan perjuangan Timnas Indonesia, mengingat ia sendiri pernah menjadi bagian dari skuad Garuda. Tekanan dari netizen memaksa Diego untuk menghapus komentarnya. Namun langkah itu tidak cukup untuk meredakan amarah para pendukung Garuda yang terus membanjiri media sosial dengan kritik dan protes. Kasus ini memunculkan diskusi di kalangan pecinta sepak bola. Sebagian merasa bahwa kritik Diego seharusnya diterima sebagai masukan agar Timnas Indonesia tidak cepat berpuas diri dan tetap fokus menghadapi laga-laga selanjutnya. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa euforia fans adalah hal wajar setelah kemenangan bersejarah dan komentar Diego justru tidak menghargai momen tersebut. Apakah Diego Michels benar dalam mengkritik euforia kemenangan Timnas Indonesia? Atau apakah seharusnya ia lebih menghargai semangat para fans? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita terus dukung Timnas Indonesia untuk menggapai prestasi lebih besar di kancah internasional. Jangan lupa, kritik boleh, tapi dukungan tetap jadi nomor 1.